Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, berbicara Tuhan, pakai dada bibir hamba-Mu, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Ajar kami Tuhan, ubahkan kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Judul khotbah saya hari ini adalah pintar doang nggak cukup. Mari kita baca firman Tuhan di Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Manusia bisa memperoleh pengetahuan dengan menambah materi-materi bacaan atau informasi, pelajaran atau ilmu pengetahuan. Tapi apa yang kita ketahui bukanlah hikmat. Manusia bisa berusaha mengisi kepalanya dengan hal-hal yang mungkin berguna. Tetapi sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Walau mau sekolah setinggi apapun, bukan berarti pasti berhikmat. Hikmat itu takut akan Tuhan. Kalau hidup seseorang tidak takut akan Tuhan, maka orang itu tidak berhikmat. 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Mengapa orang pandai melakukan hal-hal yang bodoh? Berulang kali kita pernah dengar kisah yang miris ya, tentang orang yang cerdas dengan IQ tinggi tetapi tidak memiliki satu kearifan moral atau tidak memiliki tingkah laku yang baik, sehingga mereka mengalami akibat yang tragis. Dari sini udah jelas bahwa otak yang cerdas tidak cukup untuk mencegah seseorang itu untuk membuat pilihan yang buruk. Nah, hal ini berlawanan dengan keyakinan yang dipegang oleh sebagian orang bahwa pendidikan yang lebih baik pasti dapat memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Alasannya, jika kita mendidik orang tentang bahaya terhadap sesuatu, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal tersebut, sehingga akan menjauhkan mereka dari berbagai akibat yang tidak menyenangkan. Tetapi dari pengalaman dan ayat Alkitab yang sedang kita bahas mengungkapkan hal yang berbeda kepada kita. Kenyataannya, orang paling pandai yang pernah ada pun bisa bertindak bodoh ketika membuat pilihan yang salah. Nah, Sang Raja Salomo tidak menaati Tuhan dengan menikahi wanita asing yang mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Nah, akibatnya di 1 Raja-Raja 11 ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Kecakapan untuk membuat keputusan yang baik memerlukan adanya hati yang dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga keputusan yang diambil itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau seseorang benar-benar pintar, maka pastilah orang yang paling pintar itu sadar dan tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana kondisi hati kita? Apa hati kita sudah sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan? Apakah benar menurut saudara Tuhan tahu yang terbaik? Di Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Orang dari seluruh dunia biasanya selalu mencari yang lebih baik, entah itu dalam membeli buah di pasar atau memilih tempat tinggal. Kita merenungkan, menimbang, dan membandingkan, dan akhirnya kita membuat satu pilihan berdasarkan apa yang kita yakini sebagai yang lebih baik. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada orang yang berkata, saya pilih yang ini aja deh, yang lebih jelek aja. Nah, kitab Amsal ini berisi perbandingan-perbandingan yang mengarahkan kita pada jalan yang benar di dalam hidup. Makanya ada pernyataan hal ini lebih baik daripada hal itu. Nah, dalam kitab Amsal 8 ayat 11, kita membaca hikmat lebih berharga daripada permata, bahkan lebih dari apapun yang diinginkan seseorang. Apapun tidak bisa menyamainya. Atau lebih baik rendah hati di antara orang miskin daripada sombong di antara orang kaya, di Amsal 16 ayat 19. Lalu lebih baik bersikap sabar daripada memimpin kota, di ayat 32. Sebagian orang memiliki kemampuan untuk bijaksana sekaligus kaya,
Tetapi saat dihadapkan dengan pilihan di antara kedua hal itu, Amsal mengatakan bahwa hikmat adalah pilihan yang lebih baik. Bayangkan, dikatakan lebih berharga dari permata yang langka. Salah satu permata yang langka, yaitu the Cullinan Diamond, ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1905 dan dianugerahkan kepada King Edward ke-7. The Cullinan Diamond terbagi menjadi 9 bagian. Bagian yang terbesar adalah Cullinan I, yaitu 530,2 karat. Harga The Cullinan Diamond ditaksir bernilai lebih dari 2 billion US dollar atau sekitar 29 triliun 659 miliar rupiah. Mungkin salah satu yang dikenal adalah Cullinan I yang berada di tongkat The Sovereign Scepter yang dipegang oleh Queen Elizabeth II, dan juga pada mahkotanya Imperial State Crown dengan bongkahan Cullinan II. Bayangkan, hikmat lebih berharga dari 27 triliun rupiah dalam bentuk batu berharga yang indah dan langka. Jadi bukan hanya sekedar uang 27 triliun, tapi kalaupun ada uangnya tetap tidak boleh membeli The Cullinan. Jadi tidak semua permata bisa dibeli dengan uang. Intinya hikmat itu sangat amat berharga, melebihi harta sebesar apapun. Pengetahuan itu berbeda dengan hikmat. Jadi Raja Salomo adalah pribadi yang sangat pintar, yang mempergunakan kapasitas yang diberikan Allah untuk mengumpulkan informasi serta wawasan dari setiap sudut kehidupan. Nah, saat Salomo lengah, ia menunjukkan bahwa segala pengetahuan di dunia tidak dapat mencegah seseorang kehilangan tujuan hidup. Walaupun berpengetahuan luas, walaupun berpendidikan hebat, tetapi Salomo menikah dengan banyak perempuan asing. Dan pada masa tuanya Salomo mendirikan altar bagi ilah-ilah istrinya. Kebodohannya itu membawanya kepada kehancuran. Nah, pengetahuan tidak menjamin masa depan, tetapi hidup yang berhikmat yang berasal dari sikap takut akan Tuhan, itu baru hidup yang aman dalam lindungan Tuhan. Hikmat adalah penerapan dari pengetahuan, tetapi hikmat yang sejati hanya berasal dari sikap takut akan Tuhan. Pinter doang nggak cukup, diperlukan hikmat yang sejati yang berasal dari sikap takut akan Tuhan. Sehingga bukan hanya sudah memiliki banyak pengetahuan, tetapi dibutuhkan hikmat yang sejati yang berasal dari sikap takut akan Tuhan. Maka keputusan kita bukanlah keputusan yang berpusat pada keinginan diri kita sendiri, tapi keputusan yang berasal dari sikap takut akan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Itulah hidup yang berhikmat. Di Yakobus 3:17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. James 3 verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without variance, without hypocrisy. Dari ayat di atas kita belajar gambaran yang lebih jelas mengenai apa itu hikmat. Karena pinter doang nggak cukup. Kita butuh hikmat sejati yang berasal dari sikap takut akan Tuhan. Nah, menurut ayat di atas, hikmat adalah kondisi murni tanpa motivasi jelek yang tersembunyi. Jadi hikmat juga adalah pendamai, titik kedewasaan orang yang cari damai atau orang yang mau diajak damai. Hikmat adalah peramah atau gentle, orang yang lemah lembut dan ramah. Hikmat adalah penurut atau bukan orang yang sulit, easy to be entreated, orang-orang yang justru membuat segala sesuatu yang sulit menjadi mudah. Kita belajar bahwa hikmat adalah penuh belas kasihan, bukan pendendam, penuh pengampunan, mudah mengampuni, mudah peduli dengan kegagalan atau kesalahan orang lain. Hikmat adalah menghasilkan buah-buah yang baik, bukan hidup dipenuhi sifat atau karakter yang jelek. Hikmat adalah tidak memihak, sehingga tidak menimbulkan perpecahan atau ketidakadilan. Hikmat adalah tidak munafik, di belakang dan di depan tetap sama, bukan berpura-pura baik di depan orang-orang. Pintar doang nggak cukup, kita butuh hikmat, karena kalau pintar tapi motivasinya nggak murni, maka lambat laun akan teruji motivasi aslinya dan menghancurkan semua yang sudah dibangun dari awal. Pintar doang nggak cukup,
Karena kalau sudah pintar tapi dikit-dikit cari ribut dan sulit diajak damai atau sulit diajak perbaikan, maka sulit membangun nama baik dan networking. Ketika hubungan dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan bisnis, dengan tim kerja, semuanya ada masalah, ada ganjelan, ada nggak cocoknya, semua ribut, maka ada hal-hal besar yang mestinya bisa dibangun bersama tapi jadi nggak bisa. Pintar doang nggak cukup, karena kalau udah pintar tetapi nggak ramah, tidak lemah lembut, tidak gentle, maka sulit sekali membangun tim kerja yang solid di dunia kerja atau pelayanan. Karena pembawaan kita yang tidak mau belajar untuk lebih ramah atau lebih lemah lembut. Jangan dikit-dikit langsung digas, kasar, bentak, marah. Tapi saudara belajar lebih membawa diri dengan baik dan menghargai orang di sekeliling kita. Pintar doang nggak cukup. Kalaupun sudah pintar tapi kita orang yang sulit, orang yang suka tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka keseharian kita akan dipenuhi dengan konflik. Masalah kecil malah jadi diperbesar. Tapi kalau kita terbiasa menjadi orang yang sulit, kalau gitulah terjadi kalau kita terbiasa menjadi orang sulit. Tapi sebaliknya, kita butuh hikmat untuk membuat segala sesuatu yang sulit malah menjadi mudah. Pintar doang nggak cukup, karena kalaupun kita udah pintar tapi kita pendendam, nggak penuh dengan belas kasihan, atau kita sulit mengampuni orang lain, maka hidup kita akan penuh dengan luka, penuh dengan kebencian, penuh dengan kesedihan, dan kita malah sibuk menambah musuh di dalam hati kita, walau belum tentu orang tersebut masih ingat apa sih yang mereka lakukan kepada kita. Pintar doang nggak cukup, kita butuh hikmat. Karena kalaupun sudah pintar tetapi sifatmu jelek, karaktermu jelek, maka kepintaranmu belum tentu menjadi sesuatu yang berharga di mata orang, karena orang udah nggak nyaman ketika berhubungan denganmu. Pintar doang nggak cukup, kita harus bisa memahami situasi yang terjadi, read the room, sehingga bukan hanya pintar di atas kertas, tetapi bisa berespon tepat dan baik ketika menghadapi dinamika situasi yang ada. Pintar doang nggak cukup, kita butuh berhikmat di dalam hidup. Karena kalaupun kita sudah pintar, tetapi kenyataannya dari luar kita kelihatannya baik, tapi sebenarnya di dalam kita busuk, maka lambat laun orang akan mencium bau busuknya. Sehingga orang yang berhikmat adalah orang yang harus memperbaiki kualitas dalam dirinya juga. Sehingga yang ditampilkan di luar dengan apa yang sebenarnya ada di dalam itu selaras. Mari sadari, pintar aja nggak cukup, kita butuh hikmat sejati yang berasal dari sikap takut akan Tuhan. Mari yang sadar bahwa kepintaran kita nggak bisa berbuat banyak tanpa hikmat yang dari Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama, meminta Tuhan memberikan hikmat ilahi kepada setiap kita. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, untuk setiap kami yang datang Tuhan, hadir Tuhan, ibadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan satu pertobatan terjadi atas hidup kami, sehingga kami ada roh takut akan Tuhan, sehingga kami mendapatkan satu hikmat yang dari Tuhan. Karena kami butuh hikmat. Kami nggak mau cuma sekedar pintar Tuhan, tapi kami mau ada hikmat Tuhan turun, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, hidup kami berkenan di hadapan-Mu, hidup kami menjadi garam dan terang Tuhan. In Jesus name we pray, amen. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday.